bahwa untuk menunjukkan bahwa sebenarnya kita mempertanyakan apakah benar abad ke-8 itu sesembahan yang bernama Allah tuh ada nggak sih? Karena kalau tidak ada kan jadinya fiktif semua. Iya kan? Soalnya begini teman-teman. Jadi kalau kita lihat ya, saya coba mulai dari awal dikit ya. Sebentar. Nah ini. Jadi begini, ekspansi. Kalau ini yang dipercaya oleh mereka ya nih. Islamic conquest ya. Jadi ekspansi Islam abad Islam itu iman mereka gitu. Dan ekspansi ini apa? Dan itulah kepercayaan mereka. Sorry, mudah-mudahan musiknya nggak mengganggu ya. Iya, jadi mereka percaya bahwa orang Arab yang menguasai Jazirah Arab itu beragama Islam dan menyebarkan Islam. Nah, sekarang ketika mereka menguasai Mesir ini, kuncinya di Mesir. Iya, 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 Bang Son ya. Sampai hari ini nggak ada. Dan mereka minggu ini katanya mau ke LAI, bagus lah, nggak apa-apa. Saya mendukung. Kita dukung ya teman-teman. Kalau ada yang mau sampai ke LAI dan segala macam, gaskan. Jadi begini teman-teman ya, kalau yang baru pertama kali ya kita doakan lah, kita husnuzon ya, jangan suuzon. Kita husnuzon, mereka mau ke LAI, kita dukung. Yes, pergilah ke LAI, lapor sampai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga. Saya mendukung bahkan sampai ke TV ya. Kalau bisa TV One atau siapapun angkatlah topi ini, isu panas ini, viralkan gitu. Jangan sampai ini terlewatkan gitu. Iya betul sekali, Blossom. Nanti akan terbukti semuanya apa ini kenyataan ini. Ya silakan bawa nama Rob Jono. Emang Rob Jono siapa? Iya. Nanti mereka cari Rob Jono. Enggak lah, enggak apa-apa. Enggak, maksudnya gini, kan yang kita bawa kan data sejarah ya. Kita tidak mengusik kita tidak mengusik baik iman atau buku kitab sucinya, bahkan nabinya. Nah, jadi begini tentang kata Allah. Kalau Krisli itu kan, kalau para teman-teman Oneness itu kan, mereka Ledeker LAI itu kan tahun berapa? Itu tahun 17, 18, 19 gitu. Saya kan udah sampaikan tadi, bahkan ke Bu Yuni juga sebenarnya dia, kalau dewa itu kan enggak, ini bukan masalah Allah, ini alif lam lam ha Kak Selha. Yang saya kritik alif lam lam ha. Jadi begini, kalau misalnya saya mau ngomong apa ya? Ya, seperti ibaratnya kata dewa ya. Analogi kata dewa. Saya udah jelaskan ke Bu Yuni tadi bahwa dewa itu kita semua orang Indonesia tahu dewa itu adalah gelar. Iya kan? Dewa itu adalah gelar. Lalu ketika dewa itu gelar, lalu hari ini ada yang menggunakan dewa sebagai nama, sah-sah saja. Itu pilihannya dia kan. Ada Dewa Bujana, ada Mahadewa. Tapi kan Dewa Bujana tidak mungkin bilang, dewa itu nama gua. Kalian yang menggunakan dewa sebagai gelar itu salah. Itu kan namanya orang gila. Iya kan? Nah dewa ini persis sama dengan lafaz alif lam lam ha. Sejatinya dari awal itu digunakan sebagai gelar. Seperti itu. Oh ini ada Sis Audrey request. Rob Jono. Shalom Sis Audrey. Mau tahu sih ya? Iya nih.
Tadi Silakan. tahu siap bentar terus ada Bu Yuni, Ya, nggak tapi pas di ya, report lah. sombong. Mm-mm. Iya, ayo gas bang. Iya, oke ya, nggak apa-apa ya. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi bahwa awalnya itu kan Allah itu sebagai gelar, lalu kemudian hari ada sekelompok orang yang menggunakan sebagai nama, ya sah-sah saja, silahkan, itu Belum kan iman sih. mereka kan. Tapi kan masalahnya kan mereka tidak juga sama seperti kasusnya kata dewa, mereka nggak bisa dong mengatakan orang yang dari semula tahu kita nyatanya Allah itu adalah gelar, lalu yang lain tuh dilarang gitu. Kan nggak kayak gitu. Nah, begitu teman-teman. Jadi ya salam juga ya yang di roomnya Sis Audrey ya. Dan juga ini nih, makanya saya bilang kenapa Mesir ini adalah kunci. Ini ada apa? Karena di Mesir ini awalnya itu berbahasa Yunani teman-teman, di bawah kekuasaan Kaisar Bizantin. Salah satu proses Helenisasi, Helenistik, zaman era Helenistik. Mereka ingin teman-teman ini bagus banget ya. Roman Egypt History ini kalau mereka mau belajar nih. Begitu, dan ya akhirnya ditulis juga di sini bahwa nih, jadi dokumen yang diproduksi oleh penguasa dan pemerintahannya itu dalam bahasa Arab dan Yunani. Dan ketika ini bahasa Arab dan Yunani, keluarlah surat-surat seperti ini yang bilingual. Bilingual seperti ini ada puluhan, dan ada puluhan, karena ada puluhan, kita tahu sampai kapan, bahkan sampai di sini Allah itu diterjemahkan menjadi Theos. Dan selanjutnya dari tahun 643 sampai tahun ini nih 710 Khalifah Al 100 tahun ini Allah diterjemahkan. Diterjemahkan ini. Ya jadi begini teman-teman ya. Jadi menunjukkan bahwa bukan hanya Allah sebagai gelar sedari awal, ada dua konsekuensi logisnya. Lalu kita bertanya kan jadinya, lalu kapan Islam itu ada? Kenapa? Karena Islam itu mengiman kepada sesembahan yang bernama Allah. Kan terindikasi semua itu dongeng atau fiktif. Makanya saya senang membahas kata ini, saya senang mereka memviralkan. Baru kita gasken gitu. Begitu sih Audrey ya. Tadi ngebahas ini. Bu Yuni naik nanya tentang kata Allah. Biasanya dia suka melawan itu, Bang John. Iya. Dan karena memang apa sis Audrey ya, karena memang dalam Islam itu Allah itu ya nama. Misalnya ya ini ya. Mau bahasanya apapun, ini Al-Fatihah ayat pertama, mau bahasa Inggris tetap Allah, bahasa Prancis tetap Allah, bahasa Indonesia tetap Allah. Ya ini karena mereka memang sejatinya beriman kepada apa? Sesembahan yang bernama Allah. Tapi ya kenyataannya Allah belum ada abad ke-8 coba. Lalu imannya mereka kemana? Itu sebenarnya sih.
Iya. Kalau tentang sejarah Nabi Muhammad tuh tahu nggak? Kan ada yang nanya, Hmm. Khadijah itu bin Khalid ya, siapa sih bin Walid ya kalau nggak salah. Nah anaknya itu si Fatimah itu bin apa? Soalnya kan itu bukan anaknya si M, ya kan? Iya. Nah ini kok nggak ketahuan bapaknya siapa gitu loh, kok nggak disebut di dalam kisah-kisah mereka, itu kan jadi question mark gitu loh. Di question mark gitu loh. Oh ada yang mau minta lagi nih gabung Nadem, mau nggak Bang? Nggak tahu Bertiga dia orang muslim apa. nih Coba kayaknya. aja, nggak apa-apa. Coba aja. Nggak apa-apa ya? Ya udah. Mm-mm. Ini ada bertiga nih. Ah, ini ada muslimnya nih. Ah, namanya tadi siapa ya? Nadim apa siapa ya tadi ya? Assalamualaikum. Muhammad. Waalaikumsalam, brother. How are you? Muhammad. The same, my friend. Oh dari Perancis, France. Pakistan. Oh Pakistan. Pakistan. Kirain France. Oh, so Dubai you working. Can you speak are you English? from? Iya, coba. Coba you. Dubai working. Dubai working. Ah ini ngomongnya gak jelas ini. Aduh. Iya. Say again, Makasih ya. brother. Are you a Muslim, brother? Muslim, Muslim. Ah Alhamdulillah. Muslim. Alhamdulillah, brother. You're Gimana? Muslim. Abdi tente nyaho ngomong Arab nih kumaha ya? Did you do you know what's your name again? Muhammad, isn't it? Do you know Muhammad that your prophet actually never existed? Muhammad Nadim. No, I mean, do you know that Muhammad never existed in the past? You've been deceived. Small English. Beginner. Ah, Small iya, speaking. sulit sis. Ah, Mas Bram. Shalom. Abdi tente nyaho iya kenapa? Gimana ya cara ngeluarin dia ya? Nggak mungkin Bunda ya? ini. Bunda suruh kita ngomong Sunda. Kenapa? Waduh. Ah iya, lanjut aja Bang. Itu tadi aku nyapa-nyapa. Oh iya. Enggak, iya. Jadi teman-teman makanya si apa? Ya makanya karena Muhammad tuh kan ya kita bertanya sebenarnya ya apakah benar-benar fiktif karena dari Mekah aja saya udah Shalom, Mas. iya berkali-kali ya bahas Mekah sampai hari ini nggak ada ya bukti Mekah itu ada kalau karena gini kalau Mekah tidak ada berarti ya fiktif. Siapa lagi ini? Oh Said. dinaikin sama dia. Waduh. Said kan. Ya, Jono aja. Halo, are you Muslim brother ya. Said? halo. Aduh ini malah jadi gini bentar-bentar. Working Ini apa ini? Aduh, dua-duanya dia pakai stadion lagi. Dia pemain sepak bola kali ini. Sorry. Ntar cabut aja lah aneh. Oh, Iya, ya begitulah teman-teman ya. Aneh, lepas aja lah. Nggak jelas. Iya, nggak soalnya gini, kalau mending kalau mereka bisa ngobrol bahasa Inggris ya. Oh ternyata enggak kan agak sulit. Iya. Jadi gitu teman-teman ya, maksudnya kita menanti ya sebenarnya teman-teman Muslim ada yang ini ya, karena dari kota Mekah ini aja kita udah bertanya sekian lama ya. Apa nggak ketemu? Soalnya gini, kalau kotanya tidak ada kan berarti nabinya fiktif. Terus kita udah menunjukkan juga bahwa ternyata iya karena kalau out semuanya jadi out. Bang Opa ya. Jadi gitu. Jadi maksud saya jadinya bukan cuma kotanya, nabinya ya sesembahannya juga fiktif. Dan mereka nggak pernah mau membahas ini. Jadi saya gini teman-teman ya, saya merasa ada kewajiban sedikit lah, seminggu sekali lah minimal. Nggak minimal tapi setiap Sabtu lah kita angkat kayak gini. Iya biar jelas gitu. Oh iya ini ada.
Aku udah matiin juga tadi Bang Jono. Iya, Pusing abis lah kan dia. kalau nggak dimatiin pusing. Iya, jangan diundang deh dia tuh. Pusing. Udah lanjut aja Bang Jono. Iya, iya maksudnya gini, sayangnya teman-teman Muslim tuh ini ya apa ya, tidak pernah mau menanggapi yang kayak ginian gitu. Makanya saya si Saudi saya tuh berpikiran seminggu sekali lah saya live ya, maksudnya untuk mengingatkan aja. Cuma soalnya kan sayangnya tapi materi kayak gini sulit dibawain kalau dalam ruang debat gitu. Itu agak sulitnya di situ. Karena Sebaiknya harus pengajaran aja Bang Jono. Jadi kayak itu monolog gitu. iya, jadi pelan-pelan gitu maksudnya, karena ya kita kalau dibawa ke kita nanya di room debat juga mereka nggak ada yang pernah naik bawa data gitu, maksudnya naik bilang oh ini datanya Mekah tuh tapi ini sis saya mungkin saya nyari bukti apakah Kristus ada nggak sih bukti inskripsi. Ternyata ada teman-teman. Ternyata di Jordan kabar tentang penyaliban itu sampai ke Jordan. Jordania itu nggak terlalu jauh sebenarnya dari Mesir. Mereka tetanggaan kok sebenarnya. Itu Arab Utara ini Jordan. Paling dekat ke Israel ya. Sorry, dekat sama Mesir dan Israel. Jadi di sini di beberapa prasasti di Jordan terdapat betul data baru Bang Frank. Jadi ada beberapa prasasti dan ini juga papernya baru ya tahun 2023 ya. Belum lama ternyata. Ditemukan bahasa kuno sebelum yang keriting sekarang ya. Safaitik itu lebih kuno. Nah ini ditemukan prasasti yang menuliskan tentang crucify ini, to crucify atau crucifixion, penyaliban SLB ini, slobo gitu. Ya kan kalau di wama salabuhu kan kalau di Quran, nah salabuhu salib itu. Nah itu dan prasastinya seperti ini penampakannya teman-teman ya. Nah ini prasasti di Jordania yang menceritakan tentang penyaliban. Nah kayak gini. Dan pas saya baca teksnya, mana sih? Sorry. Ini kan lokasinya ya. Lokasinya di perbatasan antara Jordan dan Syria ya. Lalu salah satu yang ditunjukkan tadi itu menyebutkan tentang raja nih, the year the king crucified. Jadi abad pertama teman-teman, abad pertama. Jadi the king itu adalah saat, jadi orang dulu itu kayak teman-teman kalau misalnya kalender kita sekarang kan tahun Masehi. Tahun Masehi itu sebenarnya mereka tuh selalu menggunakan the year, itu aslinya Anno Domini, the year of the Lord gitu. Tahunnya Tuhan kita. Nah itu Masehi. Nah sebenarnya orang Arab juga sama, year of the Arab. Meskipun itu kita bisa bahas juga panjang itu tentang hijrah. Apakah itu year of the Arab atau hijrah Mekah Madinah, sebenarnya belum tentu sama ya. Tapi setidaknya ini mengatakan the year the king crucified, sang raja itu disalibkan. Dan ini kalau kita lihat ini yang menarik nih, dan seperti disebutkan di atas, kata penyaliban itu muncul di prasasti-prasasti Safaitik. Dan ini menjadi fokus, menjadi pusat perhatian ketika ada orang nih, Sabri Abadi, mempublikasikan prasasti yang menyampaikan tentang penyaliban
seseorang yang dianggap oleh atau menurut penelitinya adalah Tuhan Yesus. Nah, kita kan kalau dapat data seperti ini kan ini kutipan ya, atau menyampaikan data. Nah, kayak kita cari dong primernya ada nggak sih? Papernya Sabri Abidi ini ada nggak sih, Sabri Abadi ini? Dan ternyata ada, teman-teman, saya ketemu. Saya ketemu. Ini papernya Sabri Abidi. Jadi Sabri Abidi nih. Sabri Abadi ini dia menemukan sebuah prasasti nih, teman-teman, ya luar biasa ya, puji Tuhan ya. Dia menemukan prasasti yang dimana translasinya tuh ini by apa? Sorry kok saya decline. Ini by Sham son of bla 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 ini. Nih, the year pada tahun orang Yahudi anak tunggal sulung atau anak yang sulung dari keluarganya disalibkan. Dan prasastinya ada di Jordan ya. Ini prasasti. Dan kalau kita lihat kesimpulannya, ntar saya scroll ke bawah ya, kesimpulannya. Apa yang si Sabri Abidi ini katakan nih? Ntar ya. Mana ya? Ini coba saya jangan saya translasikan deh, kita biar teman-teman juga bisa baca. Nih. Tampaknya orang yang dimaksud dalam prasasti ini dan yang disalibkan adalah Yesus. Jadi ternyata ada, teman-teman, prasasti yang menunjukkan kabar tentang penyaliban Tuhan Yesus gitu di Jordan. Prasasti abad pertama. Dan kita lihat ya, nih apa yang dia bilang. Prasasti ini kemungkinan besar berasal dari paruh pertama abad pertama Masehi. Jadi prasasti abad pertama tentang penyaliban Kristus. Jadi ya luar biasa, teman-teman ya. Kalau dikatakan historisitas Tuhan Yesus tuh terlalu jelas ya. Dan juga penyalibannya gitu. Ada ternyata bukti prasastinya. Jadi ya sementara kalau sebaliknya ditanya apakah Isa tokoh yang ada, nah itu pertanyaan besar, terindikasi fiktif kan, karena nggak ada buktinya. Apakah pernah ada seseorang bernama Isa gitu kan, kita nggak tahu. Kalau Tuhan Yesus ada penyalibannya bahkan. Yang saya bingung gini Bang John, kan itu Gimana? Yahudi pada saat itu kan menyaksikan waktu saat Yesus naik itu kan, disaksikan kan itu waktu dia naik ke atas gitu, ke surga. Nah itu kok kenapa banyak yang nggak tobat ya? Yang Nah itu juga bukan, itu kan framingnya orang Islam atau framingnya RT6 lah nanti mereka ini ya. Jadi seolah-olah waktu itu yang pengikut Kristen itu sedikit. Enggak. Pengikut Kristen itu banyak waktu itu. Semua orang yang melihat kenaikan, mengalami kebangkitan, itu jadi Kristen semua. Itu banyak. Tapi tetap aja ada Farisi yang tidak melihat langsung. Makanya mereka tidak jadi pengikut Kristus gitu. Orang Farisi, Saduki gitu kan. Yang tidak melihat langsung kebangkitan dan kenaikannya, itu tidak menjadi Kristen. Tapi mayoritas itu percaya sebenarnya. Lalu kan mereka terlewatkan kan, mereka menganggap gagal, sebagian menjadi Kristen, sebagian berusaha menjadi berusaha memberontak lah, karena mereka tidak percaya, karena merasa itu harus mereka menanti Mesias yang membebaskan mereka kan, seperti Musa gitu menjadi raja. Makanya ada yang namanya Bar Kokhba waktu itu kan, diangkat jadi Mesias dan gagal kan, memberontak. Setelah memberontak itu gagal, Bait Allah diruntuhkan, lalu mereka kan diusir kan, tersebar. Jadi sebenarnya kalau kita mau bilang Yahudi yang asli itu sebenarnya udah bercampur baur. Kalau dilihat Yahudi yang di Cina ya sipit, Yahudi yang di Ethiopia tuh ya hitam.
Tapi Yahudi yang kembali ke Israel hari ini itu Yahudi yang dari Eropa. Dan seolah-olah kita di kepala kita Yahudi tuh kayak gitu penampakannya dari zaman dulu. Enggak kayak gitu. Jadi Yahudi yang betul-betul asli itu udah nggak ada gitu ya Bang John ya? Menurut saya udah berbaur. Iya, Jadi udah kawin campur. iya udah kawin campur dan Yahudi yang sekarang di Israel sana kelihatan kayak satu ras karena itu Yahudi yang sudah bercampur dengan Eropa, makanya agak kebule-bulean. Mm-mm. Itu kan mereka kembali kan gara-gara Inggris ini kan dan segala macam ya politiknya mereka lah waktu itu. Dan sebenarnya yang rabbinik ini kalau dulu mereka menolak kemesiasan Kristus karena mereka merasa harusnya yang Mesias itu membebaskan mereka. Kan konyol, hari ini siapa yang menjajah mereka? Iya kan? Apakah ada hari ini orang Israel yang dijajah? Lalu Mesias yang datang membebaskan dari jajahan siapa? Iya kan? Berarti parameter itu kan udah runtuh kan? Bukan itu yang dimaksudkan. Membebaskan mereka bukan secara literal seperti itu gitu, bukan melalui peperangan. Karena hari ini tidak ada satupun yang menjajah bangsa Israel. Salah mereka gitu. Sebetulnya kalau ada muslim yang naik nih enak nih, kita bahas apa aja gitu. Jangan yang muslim nggak bisa bahasa Indonesia, pusing kita. Iya. Capek ngejelasin. Iya, tapi begitu ya teman-teman Kristen ya. Kita ya kekristenan tuh kalau dari sisi historis tuh luar biasa ya. Sampai makanya saya kaget pas ketemu prasasti ini kok nggak dibahas ya, kok jarang keluar gitu. Tapi prasasti tentang penyaliban seseorang, orang Yahudi, raja orang Yahudi abad pertama itu ditemukan teman-teman. Jadi benar-benar apa ya, dasar iman Kristen itu betul-betul faktual dan empirik. Makanya saya masih Kristen sampai hari ini. Kalau fiktif udah saya tinggalin. Beneran. Kalau itu kan eksistensinya hadiah 1M gak ada yang nongol sebiji juga. Iya, betul kan. Gimana Maksudnya, ya? Jadi data historisnya nggak ada kayaknya. iya, maksud saya kita kan kadang-kadang diskusi itu kan loncat kan. Jadi langsung ke harusnya kan ada dulu sosoknya, lalu kita bahas kebagaimanaannya, baru ajarannya dan turunan-turunannya gitu. Kalau kan biasanya kita kan langsung loncat kan. Langsung konsep ketuhanan itu apalagi tuh lebih aneh lagi bahas konsep ketuhanan. Orang yang sifatnya dogma nggak bisa dibahas pertama karena itu bentuknya dogma iman. Kedua, bagaimana mengujinya itu kan tidak empirik itu susah. Kalau ajaran oke lah sesuai moralitas atau enggak saya lebih setuju ya. Tapi seenggaknya menurutku ya sis, saya supaya orang nggak lupa aja. Jadi ada warna yang berbeda gitu. Apologet Kristen ini kan lengkap ya. Yang bahas sejarah ada, yang bahas moralitas ada, pengajaran Alkitabiah juga ada, yang ahli banget gitu kan. Iya. Jadi ya banggalah saya jadi bagian dari teman-teman Kristen ya. Bagian dari kekristenan. Kita nggak kayak mereka ya. Gitu. Kalau saya pernah ngalamin mujizat soalnya Bang, Oh iya. rohani. Wah puji Tuhan lah. Iya, saya dengar suara iya, penglihatan iya. Jadi apa ya? Ya gitulah. Jadi semakin teguh. Iya. Bang WK, Bang apa nih? Bang Hutapea. Thank you. Betulnya aku tadi udah ngantuk itu Bang Jono. Cuma iseng-iseng lihat-lihat scroll sepi banget ya TikTok ya. Ini pada malam mingguan kah? Iya. Tapi gini loh, malam mingguan tetap aja. Tapi Bang Edis tadi ya, baru buka, dia belum ngomong, udah yang hadir 1K. Ngeri Padahal emang ya dia. temanya itu aja ya. Temanya paling 1-2 ya. Iya lagi hype ya, kayaknya lagi naik kan. Lagi Iya, apa? maksudnya temanya cuma misalnya kencing unta terus gitu kan. Sampai habis paling kalau ada yang nanya apa baru. Enak banget kalau gitu nggak capek Bang. Iya.
Terus kayak Iya. bahas misalnya apa, pernikahannya bocil. Itu aja. Herannya itu turunkan Audrey. Yubi, Yubi naik Yubi. Sini diskusi. Tapi pusing sama dia loh bang. Iya, Yubi mah udahlah, udah nggak Mau tahu nanya apa nggak dia mau nih. tanya. Udah Mau bertahun-tahun ya Yubi nggak tuh Yubi bang? tuh. Yubi, dia lagian nggak bisa live. Naik apaan orang kita lagi PK. Kau berapa coba? Kau Yubi nggak mah. bisa live Yubi. Aduh. Yubi ini kasihan sekali loh teman-teman Muslim follow-follow dia lah. Belum bisa live dia. Naik ke hatimu. Naon Yubi, geuleuh menicunihin pisan. Omes, ampun. Iya. Naik ke hatimu katanya. Aduh misi bonus 30 second. 30 detik. Yubi, nanti aja kalau aku nggak PK kau naik lah. Bosan sama pertanyaanmu itu. Tuhanmu siapa? Tuhanmu ada berapa? Tuhanmu yang mana, Yesus atau Bapa? Iya, Tuhanmu berapa? Tuhanmu ada berapa? Iya. Bang Roy. Thank you. Tapi betul ya, makanya aku tuh kadang-kadang berpikir ya, teman-teman jangan sampai lah berpikir untuk apa, oh pindah nggak apa-apa, semua agama sama aja kok, astagfirullah, janganlah. Jangan, Jangan. soalnya yang betul-betul Tuhan yang hidup ya cuma Yesus. Iya, Betul-betul itu. betul. Yang nyata, betul-betul hidup, Nyata. betul-betul hidup, Nyata. betul-betul hayalan. Aduh, bisa gila ya. Iya, zaman dulu tuh suka bilang bisa gila ya, yang kayak gitu. Aduh, ampun. Iya. Jadi begitu teman-teman, saya kalau ada data baru, saya akan sampaikan ya. Ya terakhir inilah, saya jujur betul-betul kaget ya. Maksudnya, selama ini kan kita kira penyaliban Kristus, tentang Kristus tuh hanya catatan saja. Ternyata tidak. Penyaliban tuh ada sampai arkeologinya teman-teman. Jadi, sebegitu realnya. Padahal ini Tuh, kan ada Muslim nih 3 tapi 1 tuh penyaliban ada datanya. Kalau eksistensi bagindamu ada nggak? 3 tapi 1, yuhu. iya, terlalu mereka ini. Kasihan kau datanya. Nabi Israel aja kau colong-colong. Iya, Semua kau colong ya kan? Nabi-nabinya bahkan ayat-ayatnya bunyinya. Gimana nggak aku bilang nyolong kan duluan kita ya Bang John. oh iya dong. Meskipun ini ya, yang nulis paper ini kan Islam nih. Pak Sang. Iya, Pasang salam Pak ikutan Sang. PKPK sini bertiga pasang. Cuma mesti ada muslimnya baru seru ya. Tapi ya aku bentar lagi off nih kayaknya, sis. Ya, pasang kita PKPK ajak Iya, Budiana. berdua sama Pasang deh. Duluan. Ya, Pak. Ya udah aku kalau nggak nanti ngobrol sama muslim. Ya lanjut Bang Jono. Iya, gitu aja sih, sis. Saya cuma mau sharing aja ke teman-teman. Sekali lagi teman-teman ya, ada prasastinya ya, Kristus nih disalibkan ya. Wih, di data mana itu Bang John? Iya, yang tadi kutunjukkan ini jadi Fauzi. papernya si Sabri Abadi. Tuh, jadi juga- Yesus fix disalib ya Bang ya? Oh iya, Oh, fix. ada buktinya kok, ada buktinya dan Disalib. dan ini nih mengatakan juga prasasti yang kedua nih yang berbeda, mengatakan Apa itu namanya? pada tahun sang raja disalibkan. Wih, Raja siapa lagi disalibkan pada tahun itu? Pada abad pertama ya, tentunya Kristus ya, Tuhan Yesus. Jadi ya, Bang ya, Ginca naik Bang Ginca. Iya. jadi Jadi gini, jadi aku selain udah dengar suara Tuhan itu Bang, nggak nakutin. Jadi aku tahu bedanya. Soalnya aku dengar suara setan juga. Omaku yang udah meninggal datang Bang. waduh, Aku dengar juga itu. Tapi aku posisinya waktu itu tengah malam, di atas jam 12 malam ya teman-teman. Dan aku posisinya di kamar tuh Bang, belum tidur. Nah itu malam-malam, itu suaranya di luar pintu Bang. Aku dengar suara kayak gini ngomong. Aku bilang kok Oma, suara Oma, jalannya sama.
dulu kan nggak paham gitu ya. Ternyata aku pas ini udah tahu gitu. Ternyata setan bisa nyamar, guys. Nah terus udah itu tuh aku ketakutan Bang Jono. Wah ketakutan banget. Nah waktu dengar suara yang suara Tuhan nih di samping itu di sebelah gitu. Kayak gini ngomong. Kalau yang Oma kan di luar pintu. Itu di samping aku nggak ketakutan siang-siang sama aku lagi terjaga. Nah itu. Jadi aku bisa bedain juga sih. Amin ya. Ketakutan itu kayak yang di goa itu kayak dicekek ketakutan gitu loh Bang Jono. Waduh, saya Beneran mudah-mudahan ketakutan. janganlah saya ngalamin yang supranatural kayak gitu. Amit-amit nggak mau. Tapi nggak takut soalnya tadinya aku takut betul kata Bang Jono sampai kayak malam-malam gitu mau keluar pintu aja takut pas habis Iya. kejadian tuh. Tapi setelah aku tahu roh yang ada dalam diri kamu lebih besar daripada roh Oh yang iya, ada dalam dia. betul-betul. Terus dikasih tahu domba-dombaku mengenal suaraku. Makanya aku kayak kenal gitu tahu gitu itu nggak nakutin Iya, gitu. Nah di situ aku betul-betul. bilang nggak takut lagi aku Bang. Ku tengking dalam nama Yesus saja tuh si 3 tapi 1 tuh. Rizal ya kan? Itu udah ada Iyalah. jinnya di dalam dia. Ya, memang yang kuasa kegelapan tuh memang ada, tapi ya nggak ada apa-apanya lah dibanding Iya. kuasa Tuhan Yesus lah. Nah ini ada Benar-benar. kesaksian juga nih Bang John. Itu ada Pak Eko Hidayat. Bang Jono kenal nggak? Pak Eko Hidayat. Enggak ya. Tadinya di Buddha dia. Dia suka istilahnya nih dia pakai apa ya istilahnya ciacai. Jadi dia tuh lagi puasa jadi cuma makan sayuran gitu loh Bang. Jadi kayak puasa Daniel lah. Dia jadi cuma makan Iya. sayuran ciacai di sana namanya. Dia tuh bisa nembus matanya bisa tahu di kantong abang itu isi berapa tuh tahu. Oh ya? Pokoknya ada Waduh. temennya bisa nembus ke dasar tanah. Kalau ada minyak bumi itu dia bisa tahu tanpa alat dengan mata Wih, penglihatan ininya. ngeri Dia kan ngeri suka juga ya. iya. Nah, dan dia berguru. Jadi dia bisa masukin apa nyabut roh gitu, masukin ke botol, dipanggang katanya. Besoknya tuh orang gila, bisa jadi gila kalau nggak di dalam Tuhan. Nah, satu ketika dia tuh ditegur sama belum pendeta katanya masih evangelis lah gitu ya. Dia datang ke tempat kakaknya yang itu juga bisa begitu juga sama teman seperguruan lah. Itu pendeta bilang kakak itu udah mau bertobat kayaknya. Brur, brur katanya. Wah, dia dipanggil brur katanya. Anda kotor katanya. Orang saya habis cai puasa dibilang kotor, marah dong. Orang Iya. berilmu cepet panas bang. Malamnya mau dikerjain. Dia sama suhunya. Suhunya langsung mau ngerjain orang ini. Jadi dia pulang, dia lagi tidur. Dia bisa lihat itu orang lagi tidur. Dia bilang saya mau ambil rohnya nggak bisa licin katanya. Udah gitu saya berdua guru saya nih sama-sama katanya mau ngerjain tuh evangelis nggak bisa bang. Ternyata besok-besok ketemu lagi pas datang ditanya, bang kok nggak saya mau bagi ilmunya dong gitu kan. Ilmu apa saya nggak Iya. punya ilmu. Jangan bohong katanya saya mau berguru katanya. Saya ngerjain situ nggak bisa. Dia akhirnya ngomong, hah saya nggak tahu dia bilang gini evangelis itu bilang memang kata sebelumnya saya dengar suara Tuhan perintahkan saya suruh puasa 40 hari 3 hari kalau nggak salah tiga nah itu pas lagi dikerjain tuh hari ketiga tuh bang jadi nggak bisa dia bilang itu rohnya licin nggak bisa ditangkap bahkan dia yang mental gitu muntah darah makanya Wih. dia bisa kayak gitu bang. Jadi puasa itu memang dia dengar suara Tuhan. Dia bilang puasa gitu. Dia pokoknya nurut aja puasa. 3 hari nggak taunya dikerjain hari ketiga. Nggak kena. Gitu loh bang. Jadi dia bilang itu dia lagi tidur. Saya mau ngambil rohnya nggak bisa. Kayak ada cahaya kata dia. Yang melingkupi dia. Nggak bisa saya ngambil katanya. Bisa kayak gitu bang. Ya, serem juga ya dipikir-pikir. Iya. Maksudnya kalau yang imannya kuat ya, dalam Kristus yakin lah nggak akan tersentuh. Tapi kalau kayak saya ini yang imannya tipis-tipis bahaya juga. Enggak dong bang. Abang kan percaya Yesus pasti. Iya. Enggak, soalnya kan yang masih penuh dosa ini kan betapa Iya. fananya saya. Ya semua juga Bahaya juga. pastilah masih suka melakukan kesalahan. Cuma kan tiap kali minta ampun gitu kan. Iya, Nah untungnya kita punya imam besar bang, pembela kita sekarang. Ya kan? iya. Amin, amin, amin. Nah, itu yang Iya, mendamaikan tuh.
Iya. Oke deh. Thank you ya, Sis Oh ya. iya ya, ini si Ubi Terima mau naik kasih. ke Uni. Saya Oh iya. mau tutup juga. Ini tunggu tuh Bang John, ini cara Ah, mengakhirinya gimana sih? To bentar. end? Itu yang paling kiri kan, ada yang kayak angka 8 terbalik itu. Heeh. Nah, itu kan dipencet tuh. Iya, Nah, terus dipencet. nanti kan keluar ada tulisan co-hosting kan. Oh, Nah, co-host mana? di sebelah kanannya tuh, di sebelah titik-titik 3 tuh ada yang kotak sama anak panah itu. Oh iya iya, Itu terus? coba dipencet. Oh gitu, iya iya iya. Aku putusin ya. Iya, iya. Oh, Gitu. Oh iya, thank you ya si Saudri. Gitu. Ya begitu. Oh, mau naik. Oh ya, boleh boleh Bang, sebentar. Oke. Bentar ya. Ya, Shalom shalom, Bang. shalom Bang. Luar biasa. Dari tadi Bu Yuni, Iya Bu saya Yuni. ikutin juga. Tapi begini Bang, aku Iya, kenapa Abang nggak keluarin jurnal sih? saya. Supaya bikin acuan kita untuk belajar, semua orang memiliki pemahaman yang sama tentang iman Kristen. Oh, Apalagi kalau kan, iman, mm, kalau iman iya. Kristen saya jujur Bang, kalau kalau Alkitab ya, saya merasa saya tidak punya cukup kompetensi ya, karena saya nggak sekolah teologi Bang. Bukan itu Bang yang aku maksud. Maksud saya begini Bang. Bagaimana Iya. teman-teman itu terbantu dengan data yang Abang miliki gitu. Bukan berbicara tentang iman yang dimiliki, kita berbicara tentang iman orang-orang, enggak. Tapi bagaimana kita memiliki keyakinan atas data yang Abang miliki gitu. Sementara kan di luar sana kan masih banyak juga orang yang ogah untuk belajar gitu. Justru lebih banyak saya lihat sekarang lebih banyak ruang debat gitu kan. Tapi Abang saya lihat lebih memilih jalur sendiri gitu. Jalur pembuktian sejarah eksistensinya gitu kan. Iya, iya, saya lebih di sana. Iya, aku ngeliat kan aku seneng banget kalau Abang live tuh. Saya suka keliling-keliling, kalau ada Abang ya saya main vlog lah gitu. Wah, makasih Tapi Bang, makasih. iya, tapi begini Bang, kayak apa yang Abang sampaikan itu kan menjadi sajian baru gitu buat Iya, orang-orang Kristen, iya kan? betul, betul. Kalau masalah iman kita nggak bisa debat, tentang Bu Yuni juga nggak bisa didebat lagi, dia ya udah percaya handem kromo aja, yang penting gue Islam Muhammad. Sementara Abang coba gulingkan, Islam itu fiktif, gitu kan? Allah itu fiktif gitu kan. Dia Iya, goyang-goyang juga gitu kan. Nah, benar yang Abang bilang itu. Apa yang Abang sampaikan sebenarnya harusnya diviralkan nama Kristen, diviralkan nama Islam supaya ini menjadi pembuktian terbalik juga buat mereka. Kalau mereka bisa membuktikan tentang kepercayaan mereka terhadap Muhammad, panggilan mereka terhadap junjungan mereka, Alif Lam Lam Ha yang ternyata itu cuma sebagai panggilan saja gitu kan. iya. Nah, kenapa Bang nggak bikin jurnal Bang? Ada Bang, ada terpikir. Sebenarnya saya terpikir untuk buat buku ya, tapi ya cuman masalahnya butuh waktu Bang untuk buat buku ya. Untuk Oh buku iya, karena iya. sebenarnya ini kan semacam summary atau rangkuman dari, kalau sejarah itu kan sebenarnya analisa dari bukti sejarah dan arkeologi yang sudah ada sebenarnya, iya kan? Sebenarnya Betul, sudah ada, kita betul. kita kita analisa ulang dan ternyata membongkar ini. Nah, sebenarnya ada Setuju. keinginan, cuman membuat buku itu kan, menuliskan ternyata nggak semudah itu kan Bang ya. Betul, saya paham Saya juga betul, Bang. bukan penulis, masalahnya itu juga skillnya juga beda ya. Tapi saya, makanya saya bilang kalau yang kayak misalnya yang rangkuman yang sudah ada tentang Mekah misalnya, ini teman-teman Kristen, terutama yang apologet Kristen pada punya kok, pada punya. Dan saya sudah sampaikan ke teman-teman Kristen juga yang berdiskusi, yang berapologet, pakai saja. Karena ini sebenarnya semua bukti-bukti sejarah ini
saya rangkum dan saya katakan bisa dibilang safe ya aman. Kenapa? Karena ini bentuknya informatif gitu, informasi. Saya tidak menuliskan kesimpulan apa-apa di sini. Dan sumbernya ada semua, bisa dicek ulang gitu, dan ya terlalu banyak sumbernya sebenarnya. Iya. Dan mereka punya kok, teman-teman tuh pada punya kok sebenarnya. Jadi kalau dilihat ada teman kita yang pakai waktu diskusi, silakan aja, nggak apa-apa. Abang juga kalau mau DM aja bang, nanti saya bisa share yang ini. Yang sudah saya rangkum tuh ada 3 ya, sejarah ya. Yang tentang kota Mekah, yang di sini juga ada banyak ya tentang Sarasen, kata Allah, ada semua juga di sini, banyak. Cuma memang kalau untuk dibawakan secara detail memang harus harus ada narasinya, dan itu harus ditulis biar nanti analisanya seperti apa. Nah itu harus ditulis dalam bentuk format ya mau nggak mau buku ya. Kalau jurnal terlalu spesifik karena ini panjang sebenarnya. Iya betul. Karena kan abang ini kan berbicara tentang spesifik loh bang. Dan mereka itu kan gini ya. Kalau buat saya ya bang, ini versi saya, biarin Islam itu tahu. Sebenarnya apa yang kita sampaikan ini, mereka bisa mengkategorikan ini sebuah penistaan. Dengan abang bisikin fiktif itu kan mereka sebenarnya harusnya mereka punya punya kemauan untuk proses pembuktian terbalik bahwa enggak loh, eksistensinya Muhammad benar, bukti-bukti arkeolognya ada, prasasinya juga ada. Jadi makanya mereka harusnya punya, bukan harusnya ya, gimana sih bahasanya, kok mereka nggak punya keinginan gitu. makanya di ini kan ditaruh tanda tanya ya. Maksudnya begini, Muhammad fiktif kan itu sebenarnya bertanya. Kenapa? Karena di dalam baik sains maupun pengadilan sampai dibuktikan sebaliknya, maka yang berlaku yang ini gitu, data yang ada. Nah, selama ini kan misalnya saya tidak menemukan kota Mekah misalnya. Jadi kan sebenarnya kita bertanya, kalau Mekahnya tidak ada kan jadinya semua fiktif. Nah makanya kita bertanya, apakah ada nih bukti sejarah tentang kota Mekah? Jadi itu sebenarnya kita bertanya ya. Jadi teman-teman muslim jangan salah paham ya, bukan berarti diklaim nih. Itu kan kalau pernyataan itu jadi penistaan, seolah-olah betul kita ngejudge. Tapi kan ini makanya kita buka live ini. Kita berharap teman muslim ada yang naik dan menyampaikan data-data atau bukti pembandingnya, seperti itu sih. Iya betul bang. Sayangnya gimana? Ralat aku kan tadi abang sempat bahas tentang si Saudri sempat juga bahas tentang Edis gitu ya. Ngomong tentang kencing aja yang abang bilang tadi, baru buka Komalaya udah 1K gitu kan. Dia ngomong apa aja udah sampai 21K gitu kan. Pernah saya ikutin sampai 22K gitu kan. Iya betul. Tapi maksud saya gini, Edis harusnya buka ruang juga untuk abang itu untuk masuk dalam ruang diskusi itu gitu. Karena sebenarnya begini bang, teman-teman juga yang belum tahu ya, saya tuh kenal Bang Edis cukup lama ya, kayaknya lebih dari bukan kenal secara dekat, tidak, di sosial media juga. Jadi dari zaman YouTube, zaman COVID ya, saya dulu tuh pengikut dan Bang Edis tuh tahu, Bang Edis tahu tentang hal ini, dia tahu, paham betul tentang data-data ini. Jadi dan sebelum sekarang Bang Edis hype kan, sebelumnya dia juga banyak main di live TikTok luar negeri ya. Dan saya berapa kali tandem sama Bang Edis tahu betul apa yang saya punya. Dan Bang Edis juga sebenarnya sangat dalam pembahasan, cuman memang yang Bang Edis kan menyesuaikan. Nah begitu, jadi Bang Edis teman-teman menyesuaikan dengan audiensnya. Seperti itu sih, karena memang kalau pembahasan seperti ini, pengalaman memang selalunya sepi Pak Bang. Ya jadi karena memang Islam tidak ada yang
Karena orang itu mau berinteraksi ketika mereka merasa relate dan mereka merasa ada yang bisa mereka bantah atau dibahas. Makanya sampai hari ini Bang Edis menyampaikan yang sederhana-sederhana dulu supaya mulai membuka-buka pikiran mereka perlahan-lahan gitu. Iya, Karena Bang. kan Tapi karena Bang Edis kan pikirannya jangka panjang, tapi nanti kan dia udah mengatakan nanti dia mau buat podcast ya, diskusi, interview. Nah mungkin saya menduga nanti saat itu ketika dia udah mulai membuat podcast, nah dia mulai masukin tuh yang serius-serius, yang seperti ini gitu. Iya. Kalau buat saya tuduhan bukti yang abang sampaikan ini kan bukti yang serius gitu. Iya. Saya sampaikan abang itu tadi bukannya kenapa-napa ya bang. Jujur followers orang yang nonton itu penting buat kita gitu ya. Bukan Betul. kita tergila-gila dengan orang itu bukan. Tapi kendaraan yang dimiliki untuk sekarang ini dengan kapasitas yang besar kendaraannya Bang Edis gitu. Iya. Ya kita Gitu. ya bukan sulitnya kan kita tidak tahu ya Bang Edis visi Iya, misinya iya. bagaimana. Iya, Jadi saya betul, juga Bang, betul. kita juga nggak tahu dia maunya bagaimana ya. Saya sih ini ya, dan saya juga misalnya Bu Sofi ya, kan kita juga ini dekat juga dengan Bu Sofi. Bu Sofi sih rencananya kan memang membuat website. Nah nanti Iya. di website itu saya usahakan nanti akan menampilkan juga data-data yang saya punya. Jadi Siap, Bang. nanti teman-teman bisa mengakses semuanya gitu, dan ada mungkin sedikit lah penjelasannya di situ, tapi nanti akan ada semua ini data-data historis, empirik seperti ini, dan jadi semua orang yang berdiskusi berakpologet itu bisa menggunakan gitu di websitenya Bu Sofia Al-Hayat. Iya. Tapi masih lama juga Bu Sofi itu. Saya juga nunggu. Iya, kita bersabar aja, Bang. Semoga dilancarkan Bu Sofi ya, karena dia berjuang sendiri juga. Iya. Makanya kemarin saya pernah bahas dengan Bu Sofi itu, ada Bu Sofi dan ada Bu Maria tentang tentang teman-teman Kristen yang ketakutan untuk jadi spender di komal-komal TikTok ini. Karena buat saya ya penting juga para spender, bukan saya bilang ngemis ya Bang, saya tidak ukur kemampuan orang-orang gitu. Karena Betul. apa yang dilakukan Bang Edis itu kan dia perlu tempat, perlu ini. Buat saya ya kenapa sih kok kita jadi sepertinya alergi dengan kata menabur gitu ya. Saya lihat sih gitu aja tuh Bang. Betul, harusnya Bukan kita saling mendukung ya, benar. Iya Bang, maksud saya begitu, bukannya saya bisik-bisik iman. Kenapa sih yang Kristen? Kalau saya percaya yang Kristen yang tajir-tajir ya banyak yang nonton kita tuh. Iya. Tapi kenapa nggak punya hati seperti mereka-mereka yang tertipu itu, sehingga mereka berani gitu nyawer-nyawer gitu. Kita kan bukan mau bilang, lo kasih dong duit lo ke sini, enggak gitu. Tapi kan kayak Bu Sofi berjuang sendiri, kesian juga gitu. Iya begitulah Pak. Tapi Aisyah saya percaya kok Pak, anak-anak Tuhan banyak kok yang mendukung dari belakang kita ya. Dan kayak Bang Edis juga udah bilang kan, kita melarang kalau memang tidak berkelebihan ya dilarang. Jangan teman-teman, jangan dipaksain ya. Kecuali memang ada itu kan ya. Iya, gitu maksud saya Bang. Tapi siap Bang. Keren lah. Saya jadi iman saya semakin kuat gitu ya, belajar. Jadi udah tidak mau menista lagi. Sebenarnya saya bagian dari pasukan garis keras juga. Iya. Ya terima kasih Bang. Ya saya juga berusaha nanti ke depannya mudah-mudahan ya. Jadi sejarah dan historisitasnya tuh berimbang. Jadi bukan hanya terus-menerus tentang sejarah Islam, tapi juga bukti-bukti historis dari sejarah kekristenan yang sebenarnya jauh lebih banyak gitu. Jadi supaya betul-betul iman Kristen itu ya, terutama teman-teman itu semakin kuat, karena memang iman kita tuh didasari oleh semua yang faktual dan empirik. Betul, empirik. bukti gitu. Iya Bang. Iya.
Gitu deh. Oke, Terima Bang. kasih banyak ya, Bang ya, Thank you, Bang. atas Iya, thank dukungannya. you, Bang. Ya, Bang Rob. Saya so far belum bisa, nggak bisa janji lah sering-sering live, tapi saya setidaknya seminggu sekali. Saya hari Sabtu saya luangkan Sabtu malam gitu. Iya, malam Sakit juga minggu. Bang kalau seminggu sekali kalau makannya Bang. Jadi Iya, saya iya deh. nambah nongol saya selalu keliling-keliling kalau ngeliat Bang Yono nongol gitu. Siap, Oke siap. Bang. Iya, Tuhan makasih Yesus Bang ya. berkati ya Iya, Bang. makasih. Sehat ya Bang. Ya, Oke, shalom, salam ya, shalom, sehat-sehat shalom. Bang. Iya, terima kasih juga ya buat teman-teman semua yang udah hadir, udah ngikutin sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Dan ya, selamat berakhir pekan. Sehat-sehat ya semuanya ya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus berkati semuanya. Dibantu spill kan nggak? Kak Seti boleh kak tanya-tanya dulu. Kak Kip boleh, yang baru bergabung boleh tanya-tanya dulu aja kak, kebutuhannya untuk apa nih? Boleh yang cari printernya kak, untuk anak sekolah mau kuliah boleh kak.